Halo, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi partisipan di wawancara hari ini ya. Halo, selamat sore juga. Terima kasih kepada Anda karena sudah memilih saya sebagai partisipan pewawancara Anda. Oke, baik. Sebelumnya, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sangat amat baik. Oke, terus tadi selama perjalanan ke sini kira-kira ada kendala nggak ya? Mungkin di jalan atau lagi pas siap-siapnya ada kendala sesuatu mungkin? Pas di jalan sih nggak ada kendala. Tadi sebenarnya ada di jalan tuh kan ada perbaikan jalan. Jadi karena saya tahu ada perbaikan jalan, saya memilih jalan yang lain. Terus juga kayak sebelum perjalanan ke sini pun ada debat kecil lah sama pasangan saya, tapi aman-aman aja. Oke, berarti dari kendala-kendala yang tadi kamu alamin itu tidak mempengaruhi mood kamu saat ini ya? Enggak dong, karena jujur aja saya agak seneng ketemu dengan Anda karena bisa ngobrol juga banyak, terus juga welcome juga orangnya, jadi seneng deh pokoknya. Oke, baik. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri aku dulu ya. Aku Nakiah Katrina Safika, tapi kamu bisa panggil aku Naki. Aku mahasiswi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, jurusan psikologi semester 4. Di sini aku yang akan menjadi pewawancara kamu hari ini. Iya, halo Naki. Perkenalkan juga, nama aku Zikra Maliaika Putri atau biasa dipanggil Zikra dengan nama pertamaku. Aku juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan juga kita berada di semester yang sama, yaitu semester 4. Oh, begitu. Kira-kira jurusan Zikra apa nih kalau boleh tahu? Jurusan aku ngambil pendidikan bahasa Inggris. Wah, keren banget ya. Itu kira-kira tuh sulit gak sih kamu menjalaninya? Sejauh ini sih bagi saya agak sulit karena dari diri saya kekurangannya vocabulary dan juga grammar saya masih agak error dan juga pronunciation saya agak jelek juga, jadi bagi saya agak sulit. Berarti kendala-kendala yang kamu alami saat perkuliahan ini tuh lumayan banyak juga ya? Iya, lumayan banyak, sangat amat banyak kayaknya deh. Oke, kira-kira tuh dari kendala-kendala yang kamu alamin selama perkuliahan tuh ada nggak sih dukungan-dukungan dari orang tua yang bikin kamu jadi semangat gitu buat menjalani perkuliahan ini? Dukungan-dukungan dari orang tua pasti ada beberapa. Pasti mereka juga kayak masih menyemangati saya, ayo dong semangat, lebih giat lagi belajarnya, lebih didalamin lagi pelajarannya. Pasti kamu bisa kok. Oke, baik. Di sini aku izin untuk langsung ke pertanyaannya aja ya. Boleh, silakan. Oke, jadi apakah kamu tuh tuntutan apa? Jadi, apakah orang tua menetapkan aturan yang jelas terkait partisipasi kamu dalam kegiatan sosial atau di lingkungan perkuliahan? Sejauh ini, iya, mereka masih menetapkan aturan. Seperti contohnya jangan pulang terlalu larut atau terlalu malam, dan juga tetap ingat waktu. Oke, baik. Terus seberapa sering sih orang tua kamu tuh menegur atau mengarahkan kamu saat membuat suatu keputusan sosial yang salah? Sering. Ketika saya mengambil keputusan yang salah, pasti mereka menegur saya dan bilang, harusnya tuh kamu gak gini, harusnya kamu tuh ngambilnya gak gini, harusnya kamu tuh ngambilnya yang gitu. Oke, baik. Berarti kayak masih mengingatkan ya yang baik, keputusan yang baik itu seperti apa gitu. Iya benar, mereka masih mengingatkan keputusan yang baik yang mana dan keputusan yang saya ambil tuh salah. Oke, baik. Terus apakah orang tua kamu tuh menekankan tanggung jawab tertentu yang harus kamu lakukan di lingkungan sosial? Enggak sih, mereka malah terserah saya. Yang penting saya masih bisa menjaga attitude saya dan tidak melakukan hal yang tidak mengenakan. Oke, baik.
Berarti orang tua kamu tuh lebih membebaskan, yang penting jangan melewati batas atau hal-hal yang semestinya ya. Iya benar banget, mereka masih membebaskan saya, tapi saya masih tahu batasan saya. Oke. Terus apakah kamu sendiri merasa orang tua kamu tuh jarang memberikan batasan atau arahan dalam kegiatan sosial kamu? Sejauh ini mereka masih memberikan batasan dan arahan kepada saya. Jadi saya bisa tahu batasan saya dalam berinteraksi sosial itu seperti apa. Oke. Aku ngerasanya sih mereka jarang ngasih batasan dan juga arahan. Jadi mereka tuh lebih membiarkan aku sendiri ngeiniin. Jadi mereka tuh ngebiarin diri aku sendiri buat tahu batasan aku tuh apa di dalam interaksi sosial itu. Oke, berarti kamu kayak lebih mengendalikan diri sendiri gitu ya, tanpa arahan dari orang tua. Iya bener banget. Yang penting aku tahu batasan dari diri aku sendiri. Jadi ya udah. Oke, kita lanjut ya. Jadi kamu tuh pernah nggak sih ngerasa bebas ngelakuin apapun di lingkungan sosial tanpa ada arahan dari orang tua? Pastinya pernah dong. Aku tuh ngerasa bebas melakukan yang aku mau. Seperti aku ingin ngelakuin hal tersebut nih, tanpa ada hujatan dan juga larangan dari orang tua saya. Jadi aku ngerasa bebas banget kalau nggak ada mereka. Oke, jadi tuh kamu bener-bener kayak lebih ngerasa bebas gitu tanpa adanya arahan dari orang tua kamu ya? Iya bener banget. Oke. Terus apakah orang tua kamu biasanya tuh ngedengerin cerita atau keluhan kamu tentang teman, perkuliahan atau kegiatan sehari-hari kamu gitu? Pasti mereka masih mau mendengarkan cerita aku. Tapi ketika posisinya aku pengen banget dikasih solusi, respon mereka tuh seperti yang gak aku mau. Jadi aku kadang suka mikir, semisal cerita responnya gimana ya, apakah respon mereka sesuai dengan yang aku mau gak ya. Jadi aku lebih baik nggak terlalu banyak bercerita tentang keluhan aku mengenai teman sekolah ataupun kegiatan sosial aku. Oke, berarti kamu jadi gak terlalu banyak cerita atau curhat ke orang tua karena takut respon yang gak sesuai sama ekspektasi kamu gitu ya? Yes, bener banget. Terus seberapa sering sih orang tua kamu memberikan dukungan atau bantuan saat kamu menghadapi masalah? Bagi saya jarang, karena balik lagi mereka bisa percaya dengan keputusan yang saya buat. Jadi mereka lebih kayak menyerahkan itu semua ke diri saya sendiri. Oke, berarti kayak semuanya tuh ya tanggung jawab kamu aja ya gitu. Yes, benar banget. Balik lagi, karena kalau aku tahu tanggung jawab aku, pasti mereka fine-fine aja. Oke. Terus apakah kamu merasa orang tua kamu tuh peduli dengan kemampuan kamu dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain gitu? Mereka sejauh ini gak peduli. Selagi saya bisa mengetahui batasan saya dalam berteman, kayaknya mereka fine-fine aja. Jadi ya mereka agak bodo amat dengan lingkungan sosial pertemanan saya. Oke, berarti kayak selagi kamu nggak macem-macem kayak ya udah biarin aja gitu. Iya bener banget. Selagi aku nggak macem-macem, mereka ngebiarin. Oke. Terus pernah nggak sih kamu ngerasa diabaikan atau kurang diperhatikan oleh orang tua kamu terkait partisipasi kamu di lingkungan sosial kamu? Pasti pernah. Ketika mereka mengerahkan segalanya kepada saya, kayak ketika partisipasi aku di sosial, jadi aku pun berpikir kalau mereka tuh gak peduli dengan partisipasi aku.
di kegiatan sosial tersebut. Oke, berarti menurut kamu tuh kayak kamu tuh kurang diperhatikan ya? Iya bener banget, kurang diperhatikan. Jadi agak sedih sedikit sih, tapi ya nggak apa-apa. Oke, baik. Terus apakah kamu ngerasa tidak ada orang tua yang bisa kamu ajak bicara tentang kesulitan kamu dalam bersosialisasi? Iya, kebetulan juga di keluarga saya agak TMI dikit gak apa-apa ya. Jadi kebetulan juga di rumah saya tuh ada 4 keluarga, rumah besar. Terus kami juga tinggal di rumah nenek, jadi makanya ada banyak keluarga. Terus juga saya ngerasa ada banyak orang yang gak peduli dengan ketika saya mengajak ngobrol mereka. Jadi pasti mereka tuh kayak lebih banyak menyalahkan diri saya. Harusnya tuh kamu lebih bisa kenalan duluan, jangan orang lain duluan yang kenalan sama kamu. Jangan sampai orang lain tuh approach diri kamu duluan, harusnya kamu duluan gitu. Oke, jadi berarti keluhan-keluhan kamu tuh bukannya direspon baik, malah justru kamu yang disalahkan gitu ya? Bener banget, jadi aku ngerasa apa yang aku perbuat tuh di sana jadi salah gitu. Oke. Terus seberapa sering sih kamu menyelesaikan masalah kamu sendiri karena orang tua kamu tuh tidak membantu atau membimbing kamu? Sangat sering. Apalagi sikap orang tua saya yang begitu, yang kayak nggak peduli. Jadi membuat saya berpikir bahwa saya bisa menyelesaikannya sendiri. Oke, berarti kayak orang tua kamu tuh kayak berpikirnya kamu tuh sudah dewasa, sudah bisa berpikir cara menyelesaikan masalah tuh kayak gimana gitu ya? Bener banget. Mentang-mentang aku dewasa, mentang-mentang saya dewasa dan juga bisa menghandle sendiri, mereka pikir saya bisa. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati saya masih butuh bimbingan dari mereka juga. Oke. Terus ada nggak sih momen di mana tuh orang tua kamu tuh nggak peduli sama keputusan yang udah kamu buat? Ada momennya, yaitu ketika saya mengikuti suatu organisasi di kampus saya. Mereka malah bilang ke saya begini, oh ya udah, asal kamu nggak ngeluh capek ya. Berarti mereka lebih kayak mikir ya udah terserah kamu aja mau ngelakuin apapun, yang penting jangan ngeluh capek sama keputusan yang udah kamu ambil gitu ya? Iya bener banget. Terus apakah kurangnya arahan dan perhatian dari orang tua kamu tuh ngebuat kamu ragu atau enggan gitu untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya kamu? Iya pasti ada kurangnya arahan dari mereka, jadi ngebuat saya ragu dan takut untuk memulai percakapan duluan dengan teman sebaya saya. Takut mereka mikir tuh kayak, ih sokat banget sih nih orang, gak usah so akrab lah gitu. Oke, jadi kamu takut kurang diterima baik ya dengan teman-teman sebaya kamu? Bener banget. Terus gimana sih perasaan kamu ketika orang tua kamu tuh tidak menanggapi usaha atau partisipasi kamu dalam kegiatan sehari-hari kamu gitu? Jujur aja perasaan aku pasti sedih. Gimanapun kan aku udah berusaha dengan usaha sendiri dan juga pasti ada impactnya lah meskipun sedikit ataupun kecil. Tapi ketika mereka enggak mengapresiasi diri aku, enggak juga menanggapi usaha aku, itu pasti dalam lubuk hati kecil aku pasti sedih banget. Oke, berarti kamu sangat sedih gitu ya perasaannya ketika usaha kamu tuh kurang diapresiasi atau ditanggapi sama orang tua kamu? Pasti sedih banget. Padahal kan aku udah berusaha semaksimal mungkin, tapi nggak diapresiasi tuh emang sedih banget sih. Oke, terus aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, kayak apakah kamu cenderung menarik diri dari orang tua kamu karena mereka yang jarang terlibat dalam kehidupan sehari-hari kamu gitu? Iya,
Aku cenderung menarik diri dari orang tua aku karena takut dengan respon mereka yang pasti jelek. Jadi daripada respon mereka yang jelek, mending aku menarik diri dan juga mendem di diri aku sendiri. Kalau ketika sudah meluap semuanya, pasti akan aku sampaikan kepada mereka. Oh, jadi kamu lebih milih mendem sendiri aja ya daripada respon yang mereka nggak sesuai sama ekspektasi yang ada di pikiran kamu? Ya, bener banget. Terus, apakah kamu merasa orang tua mendengarkan kamu ketika ingin bercerita tentang masalah atau pengalaman kamu di lingkungan sosial kamu gitu? Saya masih merasa sih kalau orang tua saya tuh mendengarkan cerita saya mengenai masalah ataupun pengalaman saya di lingkungan sosial. Mereka masih mau mendengarkan keluh kesah saya mengenai itu, tapi tidak dengan respon mereka ketika saya bercerita itu. Oh, jadi kayak intinya responnya tuh tetap gak sesuai sama apa yang kamu mau ya, jadi gak bikin kamu ngerasa puas gitu. Bener, jadi karena respon mereka yang begitu-gitu aja, jadi aku ngerasa gak puas dengan respon mereka. Yang penting aku tuh cerita, udah gitu aja. Kayak intinya yang penting cerita aja ya, daripada meluap-luap sendirian gitu. Yes, bener banget. Terus gimana sih biasanya orang tua kamu menanggapi perasaan atau keluhan kamu terkait interaksi kamu sehari-hari gitu? Biasanya orang tua aku tuh menanggapinya kayak seperti gini. Harusnya tuh kamu lebih terbuka lagi dengan orang tersebut, atau kamu bisa nge-approach dia duluan. Jadi seolah-olah tuh orang tua aku tuh nyuruh aku buat selalu melakukan first move dibanding mereka gitu. Oh, jadi tuh keluhan kamu tuh bukan divalidasi, tapi malah justru kamu malahan disuruh buat apa sih ya? Memperbaiki sikap kamu saat itu ya? Iya, bener banget. Oke, terus apakah kamu ngerasa bisa berbicara jujur sama orang tua kamu tentang kesulitan kamu dalam bersosialisasi tanpa takut dimarahi atau diabaikan sama orang tua kamu? Aku masih bisa buat bicara jujur kepada mereka tentang masalah interaksi sosial aku, dan juga orang tua aku masih menanggapi pembicaraan itu, tapi yang kayak nggak gimana-gimana, yang kayak nggak wah banget gitu. Jadi masih bisa sih buat ngomong jujur. Berarti kamu masih bisa ngomong jujur ya tentang apa yang kamu hadapi ke orang tua kamu, walaupun sebenarnya respon orang tua kamu tuh kayak ya udah biasa aja gitu ya? Iya, bener banget. Seberapa sering juga sih orang tua kamu nanyain kabar kamu atau perasaan kamu sehari-hari terkait tentang perkuliahan atau di lingkungan sosial kamu? Untuk kondisi yang ini saya bisa bilang sangat jarang, karena orang tua saya pun tipikal orang yang melihat kepribadian orang tersebut. Jadi ketika orang tua saya melihat diri saya atau wajah saya dengan wajah yang lelah, jadi mereka tuh langsung tahu kalau saya tuh lagi nggak pengen diganggu, kalau saya tuh energinya lagi habis gitu. Ya berarti orang tua kamu tuh lebih ngelihat keadaan secara langsung gitu ya, kayak ngeliat ekspresi atau gerak-gerik kamu. Kalau misalkan emang gak taunya pulang-pulang kuliah kamu kelihatannya capek tuh, mereka langsung kayak tahu kalau kamu tuh emang lagi capek dan gak pengen diganggu sama siapa-siapa. Iya, setidaknya mereka masih peka sih dengan diri saya. Oke, terus pernah gak sih orang tua kamu tuh ngasih saran atau arahan yang ngebantu kamu buat ngadepin interaksi kamu dengan orang-orang? Pasti pernah. Mereka masih memberi saran ke aku. Semisal, perbanyak relasi di waktu kuliah aku dan banyak bertanya kepada orang biar kamu tuh gak bingung, biar kamu masih ada tujuan kenapa kamu kuliah gitu. Oh, berarti masih ada responnya ya sesekali gitu.
Iya, masih ada responnya. Tapi pernah kok mereka nggak respon. Jadi ya udah, aku juga nggak mikir gimana-gimana banget. Terus kalau kamu ngehadapin masalah di keseharian kamu nih, seberapa yakin sih kamu bisa minta bantuan atau dukungan dari orang tua kamu? Kalau boleh jujur, saya untuk masalah ini agak kurang yakin untuk meminta bantuan kepada orang tua saya. Karena saya pun takut kalau saya yang disalahkan dengan mereka. Kayak yang tadi saya bilang, harusnya tuh kamu gak gini, harusnya tuh kamu harus lebih kayak gitu dibanding gini. Oke, jadi karena kamu takut disalahkan, jadi kayak mendingan gak usah sekalian aja ya daripada disalahin terus. Bener, mending gak usah sekalian aja. Oke, terus kamu tuh ngerasa gak sih orang tua kamu tuh sebenarnya ada buat kamu saat kamu ngadepin situasi sulit dengan teman atau dengan orang-orang di sekitar kamu gitu? Aku sih ngerasa kalau mereka emang ada kehadirannya, tapi tidak dengan kepedulian mereka ataupun perhatiannya mereka terhadap aku sendiri. Mereka pun masih mau mendengarkan mengenai masalah pertemanan saya ataupun masalah kelompok aku, tetapi mereka tidak bisa ngasih solusi yang ngebuat aku tuh lega banget. Oh, jadi tuh cuman kayak mereka tuh cuman mendengar aja ya, tapi nggak bisa ngasih solusi yang bikin kamu tenang gitu. Iya, padahal kalau masalah kayak gitu pasti kita butuhnya solusi yang tenang kan. Tapi orang tua aku nggak bisa ngasih solusi yang tenang, jadi bisa dibilang mungkin mereka ada kehadirannya tapi tidak dengan perhatiannya mereka. Oke. Terus pernah nggak sih kamu tuh kayak ragu gitu buat bergantung sama orang tua kamu karena takut gitu mereka nggak ngerti atau nggak ngedukung keputusan kamu? Pasti pernah, karena orang tua aku pun selalu ngerahin seluruh keputusan yang aku buat ke diri aku sendiri. Dan juga orang tua aku tuh pernah bilang, ibu tuh nggak tahu karena ibu hanya tamatan SMA, gak lanjut pendidikan kayak kamu, lanjut kuliah. Jadi karena itu ibu nggak paham gitu. Oh gitu. Mungkin karena perkataan ibu kamu seperti itu ya, jadi kamu tuh kayak apa ya, jadi ragu gitu buat bergantung sama ibu karena takut mungkin ibu kamu tuh kurang mengerti sama apa yang kamu rasain. Iya, karena ibu bilang kayak gitu, jadi aku ragu buat curhat banyak lebih juga ke ibu aku sendiri. Oke, terus apakah orang tua kamu tuh kayak menunjukkan kepercayaan pada kemampuan kamu untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri? Iya, mereka tuh tipikal yang kayak kalau kamu bisa sendiri, ya udah sendiri aja, selesain sendiri gitu. Oh, jadi tuh kayak mereka tuh nganggapnya kalau kamu emang bisa nyelesain sendiri, ya udah nyelesain sendiri aja, nggak usah ngeluh ke orang tua gitu berarti ya? Iya, bener banget. Terus apakah orang tua kamu tuh memberikan perhatian ke kamu ketika ingin mencoba hal baru di lingkungan sosial kamu? Terkadang iya, mereka tuh masih ada aware-nya dan juga masih ada perhatian kecil kepada aku. Jadi aku pun masih merasa kalau mereka tuh ada perhatiannya sedikit ke aku gitu. Jadi orang tua kamu seenggaknya masih ada perhatian dikit ke kamunya gitu. Benar banget. Terus tuh pernah nggak sih kamu ngerasa orang tua kamu tuh nggak peduli sama kemampuan bersosialisasi kamu atau ketika kamu ngikutin kegiatan di lingkungan sosial kamu? Pernah, pasti pernah. Soalnya balik lagi ke tipikal orang tua saya, tanda kutip 2 ya. Mereka percaya selagi aku tuh nggak berbuat aneh-aneh dan masih tahu batasan, jadi mereka bodo amat dan mencoba percaya kepada diri aku sendiri. Oke, berarti kayak selagi kamu tahu
batasan kamu tuh sampai mana ya pasti mereka percaya sama kamu gitu ya. Yaps, bener banget. Terus seberapa sering sih kamu ngerasa dijauhkan atau diabaikan oleh orang tua kamu terkait aktivitas sosial yang lagi kamu jalanin atau kegiatan sehari-hari kamu gitu? Sering. Kayak semisal nih, setiap aku berkegiatan dan juga setelah berkegiatan, aku tuh mau pulang kan, pasti ngerasa mikirnya tuh gini, nanti pulang dimarahin gak ya karena pulang lama. Tapi ada beberapa kegiatan kayak mereka tuh bodo amat, kayak nggak peduli sama aku gitu. Kayak nggak peduli sama apa yang kamu lakuin gitu ya? Iya, nggak peduli sama apa yang aku lakuin dan nggak peduli sama keputusan yang aku buat. Oke. Apakah kamu tuh ada momen dimana kamu lebih milih nyelesain masalah kamu sendiri karena orang tua kamu tuh tidak mendukung kamu gitu? Pasti ada momen yang kayak gitu. Pernah kepikiran juga kayak gitu. Bukan pernah sih, adalah momennya. Karena aku tuh takut kalau aku tuh nimbulin mood yang jelek di antara aku dengan orang tua aku. Jadi mending aku ngejauhin diri aku sendiri dari orang tua aku, dan ketika mood aku udah baikan, udah enakan, pasti aku bakalan balik lagi ke mereka dan ngajak ngobrol mereka. Oke, jadi kamu menghindari interaksi ketika mood kamu lagi jelek ya, takut kayak nimbulin kesalahpahaman gitu antara kamu sama orang tua. Iya, bener banget. Oh iya, terus juga orang tua saya kan tadi udah saya bilang kalau mereka tuh bodo amat. Jadi pasti saya bisa nyelesain masalah itu sendiri gitu. Dan juga balik lagi dengan alasan yang pertama, takut mood saya jelek. Kalau jelek pun jadi antara aku dan orang tua aku tuh pasti hubungannya juga jadi jelek. Jadi tunggu kalau moodnya gak jelek, kalau bisa diselesaikan bersama, pasti diselesaikan bareng-bareng gitu. Ya gimana? Oh gitu, berarti kamu lebih memilih menyelesaikan masalah kamu sendiri ya, karena kamu ngerasa orang tua kamu tuh kurang peduli gitu ya sama kamu. Iya, makanya aku juga karena belajar dari diri sendiri, dari kesalahan sendiri, jadi aku paham lah bisa menyelesaikan masalah aku sendiri. Terus pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak lebih nyaman ngejauh dari orang tua ketika menghadapi suatu tekanan atau permasalahan? Pernah, karena aku tuh jadi lebih milih ngejauh dulu dari orang tua aku saat lagi menghadapi tekanan. Soalnya aku mau nenangin diri dulu biar mood aku tuh lebih bagus. Nanti semisal kalau mood aku udah enakan dan udah bagus, baru bisa lebih dekat lagi atau bahkan cerita ke orang tua aku. Oh gitu, jadi intinya tuh kayak kamu lebih suka nenangin diri kamu dulu ya, biar kamu bisa ngontrol perasaan kamu kayak gitu. Iya, bener banget. Iya, berpengaruh banget. Aku tuh jadi takut setiap mau berinteraksi dengan orang baru. Soalnya aku takut kalau mereka ngerasa kalau aku so akrab ataupun so asik. Jadi aku lebih milih nunggu orang lain buat nyapa duluan. Kalau misalkan enggak gitu, aku pasti gak berani buat ngobrol duluan sama mereka atau basa-basi duluan sama mereka. Jadi tuh kamu sekarang tuh lebih milihnya ya udah kalau disapa sama mereka ya kamu bakalan jawab, bakalan ngobrol. Tapi kalau misalkan nggak ada yang nyapa kamu duluan atau ngajak kamu ngobrol duluan tuh kamu kayak lebih milih diem karena kamu tuh takut gitu sama respon mereka nantinya. Iya, jadi aku lebih baik nunggu mereka duluan yang ke aku dibanding aku duluan gitu. Oke, baik. Mungkin segini aja kali ya pertanyaan wawancara dari aku. Mungkin kurang lebihnya aku mohon maaf banget kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari aku yang kurang dimengerti sama kamu.
Iya, aku maafin. Dan juga aku terima kasih sama kamu karena udah ngasih pertanyaan yang sedikit relate dengan kehidupan aku dan juga bisa aku jawab meskipun agak mikir banyak lagi karena harus rewind lagi. Dan ya, aku juga mau berterima kasih sama kamu. Aku juga minta maaf kalau semisal jawaban aku kurang berkenan di kamu. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa kok. Terima kasih ya sekali lagi. Iya, terima kasih kembali.